pertama kita akan masuk ke tahap prainteraksi atau praorientasi. Di sini kita perlu memverifikasi terlebih dahulu catatan keperawatan, lalu jaga lingkungan, lalu cuci tangan secara 6 langkah. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap orientasi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Sus. Perkenalkan, saya perawat Dian. Saya yang bertugas pada hari ini dari pukul 8 sampai pukul 2 siang. Sebelumnya, apakah boleh dilihat Ibu gelangannya? Apakah boleh disebutkan nama dan juga tempat tanggal lahirnya? Nama saya Farah Nabila, tempat tanggal lahir saya di Bandung 15 November 1995. Baik Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Tadinya sih sempat sedih ya Sus, tapi karena tadi keluarga saya juga sudah ada yang menjenguk, saya jadi lebih semangat lagi. Alhamdulillah ya Bu ya, harus lebih semangat. Nah Bu, di sini saya akan melakukan pengkajian spiritual pada Ibu dan untuk kontrak waktunya sekitar 10 menitan ya Bu ya, tidak akan lama. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Baik, kalau bersedia di sini untuk prosedurnya nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu dan nanti Ibu tinggal menjawab saja pertanyaannya Ibu ya. Dan tujuan dilakukan di pengkajian spiritual ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat masalah dalam spiritual yang Ibu anut atau tidak, seperti itu Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap kerja. Baik Bu, sebelumnya di sini Ibunya beragama Islam ya? Iya betul Sus. Nah, bagaimana Ibu memaknai kondisi saat ini dari segi spiritual? Menurut saya sakit yang saya derita saat ini itu merupakan ujian dari Allah dan sebagai pengingat dosa-dosa saya yang lalu juga sih Sus. Sebelumnya nih, apakah agama ini penting bagi Ibu? Sangat pentingnya Sus, apalagi pada saat saya sakit saat ini agama itu sangat penting banget. Saya juga jadi rajin berdoa dan beribadahnya itu jadi lebih rajin. Alhamdulillah ya Bu. Lalu nih Bu, sebelum sakit apakah Ibu aktif dalam kegiatan keagamaan, misalnya pengajian seperti itu? Sebelum sakit sih saya aktif dalam kegiatan keagamaan kayak pengajian itu, saya suka ikut 1 minggu 1 kali. Namun setelah sakit saya jadi tidak pernah ikut lagi karena masyarakatnya juga kayak banyak yang merasa ketakutan gitu sih sama saya. Baik Bu, kan tadi Ibu menjelaskan ya kalau sekarang jadi lebih rajin ya Bu ya untuk sholat 5 waktunya. Nah, selain sholat wajib yang 5 waktu, apakah ada kegiatan lain di luar sholat wajibnya? Paling kayak sholat duha, terus kayak tadarus Quran setelah sholat saja sih. Baik Bu. Nah, di sini Bu, apakah Ibu membutuhkan kami sebagai perawat untuk membantu Ibu dalam memenuhi kebutuhan spiritual Bu? Misalnya nih Ibu mendapatkan atau Ibu mengalami perubahan dalam kegiatan keagamaan atau ibadah. Nah, apakah Ibu membutuhkan kami? Kayaknya sih butuh sih Sus, soalnya kan selama 1 minggu ini saya bed rest gitu ya Sus. Nah jadi saya itu sholatnya itu sekarang paling tidur, kalau enggak duduk kayak gitu. Nah saya masih bingung dengan tata cara sholatnya. Terus wudhunya juga saya kan sekarang kayak sulit untuk air karena tidak kuat juga sih Sus. Nah ya Bu, nah sebenarnya untuk wudhu itu bisa kita melakukannya dengan tayamum ya Bu ya. Nah untuk sholatnya, kalaupun Ibu tidak bisa berdiri ataupun duduk, insya Allah Bu, kalau misalnya berbaring juga bisa ya Bu ya, bisa diterima asalkan kita bisa menutup aurat, lalu juga dengan niat tentunya ya Bu ya, insya Allah dapat diterima seperti itu. Nah, apakah Ibu butuh rohaniawan Bu, seperti misalnya Ustadz seperti itu untuk membantu atau memenuhi kegiatan ibadah Ibu? Kayaknya butuh sih, soalnya masih banyak juga pertanyaan yang pengen saya tanyakan. Baik, kalau begitu mungkin nanti kami akan mengkomunikasikan ya Bu ya dengan rohaniawan yang sudah kami siapkan di rumah sakit ini, seperti itu. Terima kasih Sus. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap terminasi. Bu, setelah kita melakukan pengkajian spiritual tadi, bagaimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah saya jadi lebih tenang sih Sus. Saya juga jadi mengetahui bagaimana tata cara sholat walaupun saya sambil berbaring atau duduk. Yang penting itu niat dan menutup aurat. Lalu saya juga jadi tahu bagaimana atau cara mengganti wudhu itu dengan cara tayamum. Alhamdulillah ya Bu, kalau Ibu di sini sudah merasa tenang mengenai kekhawatiran yang Ibu alami, lalu juga Ibu sudah merasa paham ya Bu ya, sudah paham. Nah, di sini saya simpulkan ya Bu, jadi untuk sholat dengan cara berbaring, jika Ibu tidak mampu untuk berdiri atau duduk, itu tidak apa-apa ya Bu ya, sah-sah saja, bisa diterima insya Allah. Nah, yang penting itu menutup aurat Ibu ya, dan juga niat. Dan juga untuk wudhunya, jika Ibu merasa kesulitan untuk ke air, Ibu bisa melakukan tayamum. Dan nanti saya akan mendatangkan rohaniawan, Ustadz, untuk memenuhi kebutuhan spiritual Ibu. Baik Sus. Ya Bu, nanti saya insya Allah besok saya akan kembali lagi ke sini beserta rohaniawan ya Bu ya, sekitar pukul 10-an
untuk membantu ibu memenuhi kebutuhan spiritual ibu. Baik sus, makasih sus. Alhamdulillah ya Bu, alhamdulillah sekarang sudah selesai ya Bu ya untuk pertemuan kali ini. Kalau begitu, apakah ada yang mau ditanyakan dulu Bu? Sudah cukup. Kalau begitu, di sini saya pamit dulu ya Bu ya untuk ke Nurse Station. Kalau begitu, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya kita lakukan cuci tangan secara 6 langkah. Selanjutnya di sini kita melakukan dokumentasi. Untuk nama pasien yaitu Farah Nabila, untuk tanggal lahirnya 15 November 1995. Nomor medreknya 00193965. Untuk masalah keperawatannya yaitu kurang pengetahuan spiritual klien mengenai kegiatan keagamaannya yaitu ibadah. Lalu tindakannya di sini tindakan yang diberikan yaitu edukasi mengenai tata cara sholat dan juga wudhu secara tayamum. Lalu respon klien di sini subjektifnya sudah paham mengenai kekhawatiran yang dirasakan dan juga pasien sudah merasa tenang. Lalu objektifnya klien bisa menjelaskan mengenai tayamum dan juga tata cara sholat saat sakit. Dan untuk analisanya yaitu masalah mengenai kurang pengetahuan spiritual pada pasien di sini teratasi. Untuk intervensinya, intervensi dilanjutkan dengan mendatangi rohaniawan yaitu Ustadz. Dan di sini saya melakukan tindakan yaitu pada tanggal 30 Januari 2022 pukul 10 pagi. Dan di sini saya menyertakan nama saya sebagai pemberi asuhan pada dokumentasi serta tanda tangan dari saya sebagai perawat yang melakukan asuhan.